Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tuhan tidak mengundang kita untuk menikmati kehidupan yang nyaman dan mewah, melainkan Tuhan mengundang kita untuk mengikuti Dia di tengah segala tantangan dunia saat ini. Hal ini dapat kita lihat pada narasi suci yang baru saja diperdengarkan kepada kita, yang mana Yesus memanggil orang banyak dan para muridnya untuk menyampaikan syarat-syarat mengikuti Dia. Di sana kita lihat bahwa Yesus secara jujur dan berterus terang menyampaikan konsekuensi apabila mengikuti Dia. Yesus tidak memujuk kita dengan iming-iming janji bahwa apabila mengikuti Dia, kehidupan kita akan jauh lebih baik, akan menjadi kaya, dan persoalan hidup kita hanya sedikit dan ringan. Tidak. Tetapi justru sebaliknya, Yesus menantang kita untuk berani menanggung penderitaan dan persoalan hidup kita dalam hal kepengikutan kita akan Dia. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, refleksi kita pada hari ini didasarkan pada dua hal pokok yang telah disampaikan oleh Yesus tadi, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib berarti kita berani meninggalkan segala kepentingan, pamrih, egoisme, kesenangan dan kenikmatan diri kita sendiri demi memprioritaskan kepentingan Allah. Sebab salib Kristus juga merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, dan penolakan. Penderitaan dan pengorbanan kita akan menjadi salib jika ada kasih Allah yang mendasarinya. Seorang ibu yang setiap pagi mesti bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga adalah suatu bentuk tindakan pengorbanan yang dilandasi oleh kasih. Kasih Allah juga akan terwujud jika perbuatan itu dilakukan dengan sepenuh hati, bukan dengan marah-marah atau terpaksa. Yesus berjanji, jika kita memanggul salib oleh karena Dia, maka hidup kita tidak akan berakhir pada kematian badannya kita,
tetapi kita diberi hidup yang kekal bersama dengannya di kerajaan surga. Untuk itu, dibutuhkan suatu tindakan melupakan diri atau menghilangkan keinginan diri sendiri demi orang lain, dan itulah yang dinamakan dengan penyangkalan diri. Namun, menyangkal diri dalam arti Injili berarti menjadi senasib dengan Yesus atau hidup seperti Yesus. Menyangkal diri berarti hidup bagi pribadi lain, yaitu Yesus, sepenuh-penuhnya, tanpa henti-hentinya, dan untuk selama-lamanya. Dan ini berarti mati bagi diri sendiri. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di era ini aneka tawaran dan godaan duniawi sedikit melemahkan daya juang yang namanya kemuridan sejati. Seorang murid Kristus bagaikan menempuh perjalanan terjal yang sulit ditembus. Ditambah lagi dengan irama kehidupan manusia yang diliputi momen-momen krusial seperti pertarungan antara keinginan manusiawi kita dan kehendak Tuhan. Kita sungguh ditantang, namun ingat, janganlah lari, bijaklah memutuskan, memikul salib dan menyangkal diri atau berpaling. Mengikuti kehendak Tuhan hemat saya tepat walaupun terasa berat karena harus mengorbankan banyak hal. Namun itulah syarat murid Kristus yang sejati. Sebuah kemenangan tidak pernah dimiliki oleh mereka yang takut untuk berjuang menanggung segala persoalan yang dihadapi, melainkan kemenangan dimiliki oleh mereka yang senantiasa berjuang dan berani menanggung persoalan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, marilah kita dengan berani memikul salib dan menyangkal diri, agar dengan demikian kita akan menjadi murid sejati Kristus sampai akhir hayat hidup kita. Mengakhiri renungan ini, ada beberapa pertanyaan yang mau saya bagikan kepada kita semua untuk bersama-sama kita refleksikan. Pertanyaan itu ialah, seperti apakah kepengikutan saya akan Kristus yang saya imani? Dan apakah saya tetap mengimani Kristus di saat hidup saya dilandasi pencobaan dan penderitaan, atau sebaliknya? Mari kita renungkan.